Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan pada kita semua sehingga sampai hari ini, sampai pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi umur yang panjang. Tentunya hal itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Untuk itu marilah rasa syukur ini tidak lupa kita ikrarkan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat maslahat fid wa dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, untuk hari ini pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Masih pada pelajaran yang ke-7, yaitu kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Hari ini materinya adalah menyusun surat undangan. Nah anak-anak sudah tahu ya surat undangan, pernah baca ya? Surat undangan itu ada bermacam-macam ya. Namun sebelum kita membahas macam-macam surat undangan, kita lihat dulu pengertiannya. Oke. Nah, surat, sebelum surat undangan kita bahas. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jadi surat itu adalah sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Ini namanya surat. Nah, sekarang ada WA, ada SMS, itu namanya sekarang surat elektronik. Pakai media elektronik. Kalau pengertian utama surat adalah sebagai sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Oke ya. Nah, berarti fungsinya apa? Berarti fungsi surat itu yang pertama sebagai sarana komunikasi. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan. Itu fungsi surat yang kedua. Kemudian yang ketiga sebagai buah pikiran atau gagasan. Ini merupakan buah pikiran atau gagasan. Nah, anak-anak, kemudian fungsi surat yang keempat sebagai alat bukti tulis. Ya, hitam di atas putih ya. Jadi tulis itu kan adanya hitam di atas putih atau tulisan, itu namanya sebagai alat bukti tulis. Kemudian yang kelima itu adalah alat untuk mengingat. Jadi salah satu fungsi surat itu untuk mengingat. Sehingga apa? Dengan membaca catatan, ingat katakan suatu undangan. Nah, kemudian yang keenam sebagai pedoman kerja. Contohnya apa? Surat keputusan, surat perintah kerja dan sebagainya, itu namanya surat kontrak kerja, itu adalah sebagai pedoman kerja. Nah, sekarang pengertiannya surat undangan. Surat undangan itu merupakan surat yang isinya berupa pemberitahuan atau permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara. Ini namanya adalah surat undangan. Surat tadi sebagai sarana komunikasi. Dengan surat undangan bukan surat yang isinya atau sarana komunikasi yang isinya berupa pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Ini namanya surat undangan. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita lihat jenis surat undangan. Ada berapa jenis surat undangan?
Surat undangan itu dikelompokkan menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama itu adalah surat undangan resmi. Jadi surat undangan resmi. Yang namanya resmi itu ya resmi. Apa ciri-cirinya surat undangan resmi itu? Yang pertama memiliki kepala atau kop surat. Jadi ada kopnya, ada kepalanya. Nanti kita sampaikan contohnya ya biar kamu tahu. Jadi memiliki kop atau kepala surat. Kemudian yang kedua, terdapat nomor surat, lampiran, perihal dalam surat tersebut. Jadi ada nomor suratnya, ada lampirannya, ada perihal dalam surat tersebut. Kemudian yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang formal. Formal itu apa? Formal itu bahasa resmi ya. Disampaikan dengan bahasa yang formal, bahasa resmi. Kemudian yang keempat, ditulis sesuai dengan PUEBI dan kalimat baku. Apa itu PUEBI? PUEBI itu adalah petunjuk umum ejaan bahasa Indonesia. Petunjuk umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi ada petunjuk umum. Atau kalau dulu sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Oke. Kemudian yang kelima, yang terakhir ciri-cirinya surat undangan resmi adalah terdapat tanda tangan dan stempel lembaga yang bersangkutan. Jadi biasanya surat undangan resmi ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga formal. Nah, itu adalah ciri-ciri surat undangan resmi. Kemudian yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Apa ciri-cirinya, anak-anak? Ciri-cirinya yang pertama adalah tidak mempunyai kop surat. Ya kadang ada, kadang enggak ya. Namanya setengah resmi, kadang ya ada, kadang yang enggak. Kalau ada biasanya sederhana, ya RT berapa, misalnya undangan RT itu kan undangan setengah resmi. Itu ada kopnya kan. Kemudian kalau undangan yang lain, undangan nih, misalkan undangan tasyakuran itu kopnya biasanya keluarga, setengah resmi. Dan ciri yang kedua adalah tidak ada nomor surat, tidak terdapat nomor surat, tapi perihalnya ada, lampirannya tidak ada. Kemudian salam pembuka, ya, salam pembuka dan penutupnya bervariasi, tidak mesti ya. Jadi ada kombinasi, ada variasi. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan campuran, tidak harus resmi, tidak harus formal tadi. Kemudian yang kelima, format surat bisa tidak standar, tidak ada standar baku ya untuk surat undangan setengah resmi ini. Nah, ini anak-anak jenis surat undangan yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Surat undangan yang ketiga itu adalah surat tidak resmi atau surat pribadi. Yang namanya tidak resmi atau pribadi ini formatnya bermacam-macam ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, tidak ada kop dan nomor surat. Tidak ada kop dan tidak ada nomor surat. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua terdapat nama dan alamat pengirim. Ya, nama dan alamat pengirim. Kemudian yang ketiga, terdapat nama dan alamat penerima yang dituju ya. Kalau yang kedua terdapat nama dan alamat pengirim itu yang mengirim, yang ketiga itu terdapat nama dan alamat penerima itu yang dituju. Kemudian yang keempat itu hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis dalam surat undangan jelas. Harap kehadiran. Nah, nanti kita sampaikan contohnya ya biar tahu perbedaannya. Kemudian yang kelima itu adalah bahasa yang digunakan sopan, menarik, dan komunikatif. Nah, ini anak-anak jenis surat undangan yang kita sampaikan atau yang kita ajarkan. Jadi jenis surat undangan itu ada 3. Nah, berikutnya contoh. Ini masih ada 1 ya. Ini format suratnya bebas, jadi tidak ada format bakunya ya untuk surat pribadi atau tidak resmi ini. Nah, kemudian contohnya jenis surat undangan itu kan ada 3 tadi ya, biar bisa dibedakan.
Nah ini, oke. Ini surat undangan resmi. Ini ada logo, ada kop. Ini namanya kop surat. Di sini namanya kop surat. Ya. Kemudian ada nomor, sifat, lampiran, hal. Ini ada. Ini karena resmi. Tempat dan tanggal dibuatnya surat. Kemudian pada yang terhormat dan seterusnya. Nah, ini bahasanya menggunakan bahasa yang resmi. Bahasa resmi. Jadi ini kopnya kop sebuah lembaga. Ini ada PT ya, contoh ini ya. Oke, kemudian nanti di sini, di bawah sini, ini ada stempel dan tanda tangan, itu yang membedakan. Ini surat undangan resmi. Nah, kemudian surat undangan setengah resmi, ini juga ada kopnya, tapi kopnya tidak berstempel. Nah, kemudian ada perihal, nomornya surat nggak ada, lampirannya nggak ada. Kemudian ini kepada yang terhormat warga RT, nah ini alamat yang dituju. Ini formatnya tidak harus baku, bebas, tidak harus seperti ini, boleh format yang lain. Boleh format yang lain. Bahasanya tidak seformal bahasa yang ini, boleh tidak formal ya. Kalau ini harus formal, harus resmi, bahasa resmi. Kalau ini setengah formal. Oke, boleh dengan bahasa yang lain, dengan format yang lain, ini boleh. Kemudian di sini tanda tangan mengirim. Ini contoh surat undangan setengah resmi. Nah, kemudian yang ketiga contohnya adalah surat tidak resmi atau surat pribadi. Ini contohnya undangan reuni. Ini kan sifatnya pribadi ya, undangan reuni, undangan ulang tahun dan sebagainya. Ini adalah surat pribadi atau resmi. Bagaimana formatnya? Formatnya bebas. Ini contohnya seperti ini, di tengah-tengah ya, saya di sini. Kemudian ini bahasanya juga bahasa komunikatif yang mudah dipahami. Kemudian terdapat hari, tanggal, jam, tempat, acara ya dan sebagainya. Nah, ini biasanya di sini kadang ada ini tanda panitia, tanda koordinator dan sebagainya. Ini adalah undangan tidak resmi atau pribadi. Kalau ulang tahun ya biasanya ini yang ulang tahun. Nah, bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Ini contoh jenis surat undangan, ada yang resmi, ada yang setengah resmi, ada yang surat tidak resmi atau pribadi. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, saya kira itu yang perlu Ustaz sampaikan atau kita pelajari bersama hari ini. Silahkan materi-materi yang ada di atas tadi kamu tulis di buku tulismu. Nanti minggu depan ada tugas. Apa tugasnya Ustaz? Tugasnya nanti mencari atau membuat salah satu jenis surat undangan. Nanti nyusul ya. Yang penting materinya hari ini kamu tulis dulu, kamu pelajari, kamu pahami. Nanti untuk mengerjakan tugas minggu depan lebih mudah. Saya kira itu anak-anak untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih atas atensi kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.